Oke, selamat malam pemirsa Bang Sampul TV. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Fuad Hasan MSI yang merupakan lurah di Kelurahan Jati Kramat. Beri tangan untuk beliau. Kami ucapkan selamat datang Pak Fuad di Bang Sampul TV. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Ya, izin Pak Fuad. Pak Fuad ini teman-teman sekalian masih muda, kelihatan ya teman-teman dari kamera. Masih ya mungkin under 40 ya Pak ya? Siap. Ya, under 40. Kebetulan Pak Fuad sendiri juga adalah lurah yang berprestasi, teman-teman. Ya, beliau juga termasuk tokoh muda yang mampu merangkul semua golongan masyarakat di Kelurahan Jati Kramat. Nah, hari ini kita mau belajar nih, tips and trick menjadi seorang pemimpin, ya. Beliau masih muda, beliau mampu memimpin kita. Nah, kita mau tanya-tanya lagi ke beliau. Izin Pak Fuad, sebagai lurah di Kelurahan Jati Kramat, boleh sharing suka dukanya menjadi pemimpin di kelurahan ini, Pak? Terima kasih Bang Sampul. Siapa? Sampul TV ya. Siapa? Sebenarnya sharingnya sih belum begitu banyak gitu. Karena saya juga di Jati Kramat masih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya, Pak. 2020 tanggal 23 November. 23 November ya, Pak. Pada saat itu saya ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk memimpin di Jati Kramat. Memimpin di Kelurahan Jati Kramat. Pada saat itu kita masih pandemi COVID. Masih pandemi COVID, betul Pak, betul. COVID-nya juga sedang tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya. Mungkin harapan dari beliau dengan saya yang ya ibaratnya dibilang kata masih muda, padahal ya, betul. Sudah punya anak 2. Bisa lebih berperan aktif Berperan aktif, betul ya Pak. Masyarakat dalam menanggulangi COVID-19. Betul. Ya, dan juga pada saat itu kalau di Jati Kramat ini kita banyak titik-titik banjir. Titik-titik banjir Pak ya? Titik-titik banjir. Salah satu contohnya di Komplek Dosen IKIP. Dosen IKIP ya. Juga di Komplek AL, RW 13, RW 10, Komplek PAM. Dan juga di perkampungan juga sudah mulai. Jadi banyak PR-PR selain COVID juga. Selain COVID. Banjir ya Pak ya. Dan juga keberagaman masyarakatnya juga yang agamis. Agamis, oke. Jadi di Jati Kramat, terutama di Kecamatan Jati Asih dengan agamis, kita harus bisa merangkul, dan juga banyak ormasnya. Ormasnya kita juga harus merangkul, dan juga lurah sebagai pembina partai politik dan juga sebagai pembina organisasi masyarakat ya, ormas ya Pak ya. Jadi harus bisa, dan juga saya juga sedang belajar juga karena saya juga masih belum terlalu berpengalaman juga gitu. Saya juga sambil belajar. Enggak lah Bapak berpengalaman di masyarakat, dan juga pengalaman bermasyarakat juga baru 2 tahun. Awalnya di Kelurahan Jati Makmur. Oh, di Jati Makmur sebelumnya Pak ya. Pada saat itu sebagai kasih pemerintahan dan kasih pemberdayaan masyarakat. Kasih pemberdayaan masyarakat. Terlebihnya diberikan kepercayaan oleh Pak Wali Kota yang pada saat itu Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi ya. Di Kelurahan Jati Kramat. Nih teman-teman, for your information, Pak Fuad Hasan ini by the way beliau berhasil menamatkan studinya magister dengan gelar MSI, Master Administrasi. Boleh tahu Pak, izin di mana menyelesaikan studinya waktu itu? Kalau untuk studi kita MSI di Universitas Krishna Dipayana. Oh, oke. Di Jakarta Timur. Timur ya Pak ya? Alhamdulillah, karena kalau pegawai negeri sipil kalau tidak melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi, nggak naik golongannya Pak ya? Gajinya nggak naik-naik. Jadi itu sebuah usaha juga. Betul Pak, betul. Tetapi itu juga untuk pendukung karir kita. Mendukung karir. Jadi sebelum saya memikirkan karir, saya pendidikan dulu. Pendidikan, oke. Pendidikan sebelum karir, saya pendidikan saya selesaikan sampai S2 minimal. Sambil itu, walaupun itu sambil kerja, kelas kerja sambil gitu kerja kan. ya. Cuma kita tetap mencari ilmu-ilmu itu sambil bekerja dan sambil sekolah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat Pak Fuad Hasan menjadi lurah saat ini, beliau itu tadi udah sharing, dia memang kuliah dulu teman-teman, dan pernah bekerja juga ya Pak ya. Sebelum bekerja sebagai aparatur sipil negara, ada pengalaman kerja mungkin kayak saya nih, mungkin kerja kantoran gitu, pernah nggak pengalaman kayak gitu Pak? Alhamdulillah saya belum. Oh belum Pak ya? Jadi pada saat saya menjadi
pegawai negeri itu di umur 19 tahun. Di umur 19 tahun. Waktu itu sedang kuliah, saya sebenarnya sedang kuliah di universitas tercinta sebenarnya. Universitas di ISIP, tercinta. kalau kenal jurusan jurnalistik. Sebenarnya sih kalau melanjutkan itu nggak jadi PNS, saya bisa jadi wartawan kan. Cuman Jadi pimpinan redaksi gitu Pak ya. Tuhan berkehendak lain, Iya, Allah betul, berkehendak betul, betul, lain. betul, betul. Saya diharuskan ikut tes karena betul. juga dorongan orang tua. Dorongan orang tua ya, Orang betul. tua ya harus ikut. Kita coba dengan mungkin pada saat itu saya masih fresh, pikiran masih fresh, baru 2 semester di kuliah. Alhamdulillah dapat di umur 18 lebih lah, hampir 19 tahun. Hampir 19 tahun lah. Mulai pegawai negeri Pada ya Pak saat ya. itu ambil ijazah SMA. Oh, ijazah SMA, karir ya. Masuk tahun 2005. Tahun 2005, betul. 2005 setelah masuk CPNS, saya melanjutkan lagi studi di S1-nya di Unisma Bekasi. Unisma, ya saya tahu Pak. Unisma Kampus Bekasi. hijau ya Pak ya. Untuk S1-nya karena di sana terlalu jauh kan, saya ambil cuti udah terlalu lama juga, saya pindah ke Unisma. Baru melanjutkan setelah ke Unisma Unkris. selesai, saya S2 di Unkris. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, jangan kalau udah selesai S1 jangan cepat menyerah, lanjut terus sampai S2 Pak ya. Iya. Karena dengan pendidikan bisa membuka jalur karir juga, dan kalau insya Allah membuka juga rezeki kita semua. Pak, gini, saya mungkin nanya nih Pak ya, kalau ketemu pejabat itu yang agak aneh dalam dari saya gini. Kalau kita kan masih mau nih makan di warteg gitu Pak ya. Nah kalau udah jadi pemimpin, jadi pimpinan gitu kayak Bapak, masih pernah nggak sih makan di warteg Pak? Kalau masalah makan kita nggak pilih-pilih. Oh, makan nggak pilih-pilih. Malah kalau jadi lurah itu atau jadi tokoh masyarakat atau jadi pegawai pemerintah, udah pasti turun ke bawah lebih sering. Turun ke bawah lebih sering, oke betul. Kita makan di emperan jalan aja. Oh, makan di emperan jalan. Siap kalau saya sih gitu kan. Udah pernah tapi Pak? Ya. Udah pernah makan di emperan jalan ya? Waduh, sering. Oh, aduh, Apalagi sering pada ya, Pak? saat kita ngurus banjir, pada saat setelah K3 kita di oke. wilayah, udah pastilah. Ikut duduk makan bersama masyarakat Iya. ya Pak, terutama korban banjir ya, kayak Bapak sharing bilang tadi. Nah, terus kalau begini Pak, dalam perubahan hidup misalnya gitu, ada nggak yang berbeda ketika Bapak setelah menjadi lurah dan sebelum menjadi lurah gitu ya? Kan pasti ada beda dari kasih pemerintahan ke lurah. Mungkin dulu kalau kasih pemerintahan, Bapak belum jadi pemimpin, jadi attention-nya belum ke Bapak gitu ya. Tapi kalau udah lurah, jadi attention-nya ke Bapak. Ada perubahan nggak? Mungkin dulu Bapak mungkin, apa ya, lebih jaim gitu mungkin Pak? Enggak ya? Ya, jaim sih udah pasti karena basic saya awalnya bukan di pemerintah atau terjun ke masyarakat. Saya 10 tahun setelah jadi CPNS itu hampir 12 tahun 12 tahun ya? di dinas. Oh, di Kantor wali kota, di dinas pada saat itu Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran, yang sekarang ini dikenalnya dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dinas Perumahan Pemukiman. Oh, oke, perubahan. Jadi namanya. hampir 12 tahun itu di dinas itu kita berhadapan dengan komputer, dengan berkas. Jadi kaku lah gitu kan. Iya, jadi agak lebih kaku pasti. Karena harus sudah berkarir, kita harus ke wilayah. Itu menghilangkan kakunya itu lama. Oh iya, pasti adaptasi banget ya Pak ya, betul-betul. Jadi berbicara dengan masyarakat itu masih bingung, kita canggung. Masih canggung, betul. Nah, jadi nggak banyak. Kalau misalnya itu ya hanya terbatas. Tapi sekarang dengan beriringan dengan waktu, kita alhamdulillah sudah di wilayah 3 tahun, ditambah dengan yang di Pondok Gede itu. Alhamdulillah sudah mulai mencair nih udah mulai ya, karena bisa kita lah ya. terbiasa dengan ketemu dengan masyarakat. Betul. Memang teman-teman mungkin yang teman-teman perlu tahu, kita belajar dari Pak Fuad, kalau mau jadi pemimpin itu harus turun ke bawah ya Pak ya, terjun ke masyarakat. Bahkan nggak boleh gengsi sampai makan di emperan, kayak tadi cerita Pak Fuad tuh. Kapan-kapan boleh diajak Pak makan di emperan. Ya, ini tadi di Pres Market nanti. Pak, kalau tantangan terbesar menjadi lurah itu apa Pak? Tantangannya sebenarnya ya kita harus lebih legowo terhadap masyarakat, ya harus lebih banyak menyempatkan diri. Sebenarnya tantangannya itu ya stamina. Walaupun muda seperti ini dengan umur yang di bawah 40, kita terkadang stamina kita untuk mengikuti kegiatan di masyarakat itu kurang gitu. Dan juga dengan keadaan masyarakatnya yang heterogen lah, betul. Lagi di Kota Bekasi ini, apalagi masyarakatnya plural sebanyak
organisasi masyarakat, agamanya, suku, bangsanya kan, kita harus bisa lebih membaur gitu. Bisa lebih membaur ya Pak ya, betul-betul. Nah, kalau tadi cerita ada terkait ormas, pernah nggak di demo ormas atau di demo massa gitu Pak, selama kepemimpinan Bapak sebagai lurah? Alhamdulillah jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah jangan. Berarti komunikasinya cair ya Pak ya? Kita harus merangkul semua. Merangkul, betul, Kita betul, harus- betul, betul, Ya betul. semuanya itu kawan, itu nggak ada Betul, yang lain. betul, Kita betul. harus berbuat positif terhadap masyarakat. Dengan adanya ormas ini, kita harus merangkul semua. Iya, merangkul semua kalangan, heterogen ya. Iya. Nah, mungkin gini teman-teman sekalian, kan kita udah lihat tadi sharing sedikit Pak Fuad ini masih muda, kebetulan dia tantangan itu adalah di fisik ya Pak ya, karena banyak kegiatan yang harus Bapak hadirin, mungkin ada acara ya keluarga, kedukaan atau kesukaan, mungkin undangan, atau memang program-program kerja yang dikerjakan harus dipantau betul ya Pak ya. Nah, kalau program kerja jadi lurah itu gimana sih Pak? Ada bedanya nggak dengan camat atau dengan wali kota gitu sebagai eksekutif di wilayah terkecil Pak, di lurah kelurahan? Sebenarnya program lurah itu turun dari tingkat paling atas, dari wali kota sampai camat, terus sampai lurah. Jadi kita meneruskan program kerja dari wali kota. Meneruskan Sebenarnya kita mendukung giat dari wali kota. Jadi apa yang lurah lakukan di wilayah itu atas perintah wali kota. Perintah wali gitu kota, kan. betul. Iya, termasuk penanggulangan banjir. Masuk penanggulangan COVID, betul. vaksinasi, betul. atau kegiatan yang menyangkut dengan partai politik atau organisasi masyarakat. Ya, semualah Bapak kerjain yang Bapak rangkul ya. Iya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah memang bersyukur sih Bapak masih muda ya. Jadi nggak begitu capek. Nah, terus Pak Lurah, kalau misalnya kan tadi Bapak sharing tuh terkait merangkul seperti itu, heterogen gitu ya Pak ya. Pernah nggak, ini cerita lucu nih Pak, kan kebetulan Bapak berpenampilan menarik, ganteng gitu ya. Ada nggak orang yang salah sangka, Bapak dikira bukan lurah gitu, atau cerita-cerita lucu mungkin masyarakat nggak tahu Bapak gitu? Itu banyak. Oh, banyak ya Pak ya? Gitu kan. Apalagi pada saat kita bermasyarakat, kita datang pada suatu acara, Iya. kita dengan PD-nya datang gitu kan. Cuma memang kan saya setiap hari kegiatan saya tidak selalu menggunakan mobil dinas. Tidak selalu menggunakan kita mobil juga dinas, pakai motor lah gitu kan, Karena deket ya Pak ya? karena banyaknya acara dan juga banyaknya kegiatan, kita mengharuskan mobile yang tinggi. Mobilitas tinggi ya Pak, cepat. Itu juga pada situ saya juga masuk, ibaratnya jalannya sempit banyak gitu kan. Iya, Jadi ganggang ya harus Pak ya? bawa motor. Motor. Pada saat kita nyampe, dicuekin. Masyarakat Kelurahan Jati Kramat, ini lurah masa nggak tahu, jangan mentang-mentang turun dari motor jadi nggak lurah kamu nih. Justru biar cepet datang. Tapi itu sambil ketawa-ketawa. Oh, ketawa-ketawa aja, dilucuin aja ya Pak ya? Ya, sambil kita ngobrol, sampai RT atau warga, kita udah duduk, baru sadar. Ada yang kenal, itu lurahnya gitu kan. Terlambat. Iya, Light itu connection ya lurahnya Pak ya? gitu kan, iya. Kita sih cuek aja ya. Iya, ya udah lah ya, gitu ya Pak ya. Masyarakat atau kita berorganisasi, kita sudah melakukan atau kita dapat undangan, ya emang sengaja kita juga datang juga tanpa pengawalan. Oh, nggak pakai, Datang sendiri aja gitu. sendiri gitu, Nah, nggak pakai pengawalan Pak? atau pada saat sedang monitor banjir di wilayah, jalannya sendiri gitu kan, jalan sendiri pakai sepatu bot, kita muter wilayah, kita lihat keadaan, Mantau ya Pak ya? jadi sebelum RT RW atau warga melaporkan, kita udah tahu duluan. Oh, hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Saya salut Pak dengar cerita Bapak. Biasanya kalau pejabat tuh datang ke wilayah gitu, ya maunya dikawal, tugap-tugap gitu. Tapi memang Bapak mau, bahkan naik motor teman-teman. Bukannya nggak mau dikawal, emang nggak ada yang ngawal. Nggak ada yang ngawal, udah jalan sendiri aja lah. Ya. Saya kebayang tuh teman-teman kalau saya jadi lurah gitu ya, turun naik motor gitu. Padahal saya datang hajatan mau bantu warga gitu ya, atau misalnya datang posko banjir gitu. Nggak kenal, keterlaluan ngana. Nah, terus Pak, kalau misalnya gini, kan tadi Bapak sharing ada pengalaman-pengalaman gitu. Ada lagi nggak cerita mungkin menyentuh hati Bapak gitu? Ya, pasti kan Bapak ngeliat masyarakat bawah nih, yang Bapak kadang-kadang sedih atau ya ampun kasihan banget, masih ternyata di dunia ini masih ada yang sesulit ini gitu. Oh, iya. Pernah lah Pak ya? Itu pasti di wilayah itu pasti ada hal-hal yang menyentuh kita gitu Menyentuh, kan. ya. Ya.
apalagi di Jati Kramat dengan 44.350 penduduknya, prianya itu 22.000, terus perempuannya itu 22.000 lebih lah, detail lebih ya, Pak, banyak ya. perempuannya. Hebat. Kita pada saat di wilayah itu menemukan ya ada warga yang juga sakit gitu kan, sampai dia juga ya membuat kita ini juga gitu kan, lumpuh atau bagaimana gitu kan. Tapi ya kita dari nggak tinggal diam juga gitu kan, kita juga punya anggota-anggota yang siap untuk membantu, untuk kita teruskan apa yang bisa kita bantu gitu kan, dari pihak kelurahan. Dan juga kita punya ormas juga, kita bisa saling sinergi tukar lah ya. informasi ya kan. Contohnya kalau ormasnya mau saya sebutin nih, Ya, boleh Pak, boleh. Harus disebutin. Oke, boleh ormasnya, Pak, kan. boleh. Jadi di Jati Kramat kita punya ormas itu selain juga FBR yang asli gitu FBR, kan. betul. Kan. Ini kru Sampul TV juga banyak anggota FBR juga nih, Pak. Kita juga punya Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, oke. Kita juga punya Ansor. GP Ansor, GP ya. Ansor, ya kan. Kita juga punya Forkabi. Gitu. Forkabi. Kita juga banyak lah yang lain. Tapi salah satu yang menyentuh saya itu nih ormas baru nih. Ormas baru, Pak. Ormas baru itu ya kesukuan sih sebenarnya, kesukuan juga. Dan disebut juga sosial juga, sosialnya bukan karena suka mungkin ya, itu disebut salah satunya yang bisa membuat manfaat banyak di wilayah kelurahan Jati Kramat, yaitu yang menyentuh saya itu ya Ormas Pemuda Batak Bersatu. Bukan karena beliau ini Sampul TV-nya bukan. Ya, tapi yang paling saya lihat kerja nyata itu yaitu Pemuda Batak Bersatu. Tepuk tangan dong buat teman. Ngebantu khususnya di wilayah Jati Kramat, ngebantu vaksinasi. Pada saat kita dikejar target pada saat itu vaksinasi di wilayah dengan target 35.000 penduduk yang harus wajib vaksin 1 dan 2. Alhamdulillah kita dibantu terutama oleh Pemuda Batak Bersatu, GP Ansor, ya kan, dan juga Pemuda Pancasila. Ya. Pada saat itu kita bergerak bersama, melaksanakan vaksinasi juga. Selain vaksinasi juga yang 1.000 orang itu kalau nggak salah, kita dibantu di wilayah RW1 di Press Market. Kita juga menantang juga dengan penanaman pohon. Pada saat itu ya kan saya tantang tuh penanaman pohon, coba penanaman pohon. Alhamdulillah bergerak juga. Yang menjadi poin pentingnya bagi saya sebagai kepala wilayah itu tidak bergerak sendiri, dibantu oleh Pemuda Pancasila, GP Ansor, itu yang membuat kita semakin sinergi di wilayah. Ya. 3 ormas tuh Pak ya, bareng-bareng. Pasti RT RW-nya juga saling ngebantu. Jadi suksesnya kegiatan atau suksesnya kemasyarakatan itu kalau nggak sinergi antara ormasnya, RT RW-nya, warganya, dan juga pihak pemerintahnya, tidak akan terjalin kebersamaan, tidak akan berhasil gitu. Jadi teman-teman Sampul TV, jujur saya sebenarnya anak buah beliau juga waktu masih di Ormas. Sampai sekarang masih di Ormas sih sebenarnya. Asli teman-teman, saya nganggap Pak Fuad ini sebenarnya udah kayak abang kandung saya sendiri lah. Beliau benar-benar ngajarin saya untuk bagaimana menjadi Ormas yang baik ya Pak ya, benar-benar ayo kerja buat masyarakat, ayo kamu kolaborasi dengan ormas lain gitu. Bahkan kami diajarin semangat kepancasilaan itu sendiri oleh beliau. Kayak waktu itu lagi Idul Fitri, beliau arahkan kita Pemuda Batak Bersatu untuk ayo jaga masjid di Kelurahan Jati Kramat supaya teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Muslim bisa sholat Id dengan tenang. Terus kemudian lagi Natal mungkin kita diarahkan juga jaga gereja. Ya saya jujur saya kalau bisa saya kasih 4 jempol saya kasih 4 jempol saya buat Pak Fuad yang mengajarkan semangat kepancasilaan buat kita semua. Nah, oke. Terakhir Pak, buat teman-teman yang ingin menjadi pemimpin kelak, apa sih tips and trick supaya menjadi pemimpin yang baik? Bukan pemimpin rumah tangga ya Pak. Ya. Tips and trick pemimpin supaya bisa menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang bisa menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Ya. Tipsnya sebenarnya sederhana.
Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua, itu betul. Inti dari keberhasilan itu keberkahan dari orang tua. Keberkahan dari orang tua. Apabila orang tua ridho, insya Allah Tuhan juga ridho. Amin, amin. Iya, betul, Yang betul. ketiga, kita harus sungguh-sungguh. Kalau pepatahnya disebut manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Iya, betul. Konsisten. Jadi ya. sebenarnya hal ini juga saya terapkan kepada anak-anak saya atau anak buah saya di kantor juga, karena di anak buah di kantor juga staf masih anak muda semua. Oh, masih anak muda semua Di ya, Pak? bawah 30 tahun. Bahkan di bawah 30 tahun. Malah ada yang 19 tahun. Karena kita pada saat di kelurahan itu dikasih lagi 10 orang itu baru petugas ininya baru fresh credit itu ya tantangan juga di wilayah juga, di dalam intern juga. Ibarat kayak Saya ngedidik ya, Pak. tanamkan juga kepada mereka, ayo mumpung masih usia emas Usia Mas. 20 sampai 35, ayo kita manfaatkan, kita maksimalkan kemampuan, gitu kan, kita maksimalkan keahlian untuk biar apa? Biar nanti di usia yang 35 ke atas kita udah bisa menikmati hasil kerja keras Hasil kita, kerja keras, gitu. betul, betul, Jadi betul. intinya ya bersungguh-sungguh lah, gitu kan, dan juga jangan lupa kepada Tuhan dan Orang tua juga. orang tua itu Betul, penting, betul. gitu kan, Orang tua. untuk keberkahan hidup. Sebenarnya. Ini saya kayak ngerasa siraman rohani, Masya teman-teman. Sejuk sekali di hati saya nih. Nah, oke. Terakhir Pak, buat pemirsa Sampul TV, nanti mungkin ada warga kita juga yang nonton ya pasti Pak, warga Jati Ya. Kramat. Harapan Bapak bagi para warga Jati Kramat dari Lurah Bapak Fuad Hasan MSI, boleh Pak? Harapan untuk warga Kelurahan Jati Kramat ya, mudah-mudahan tetap menjaga solidaritas atau menjaga kerukunan beragama, dan juga tetap tingkatkan gotong royong dijaga, dan juga saling kita membantu sesama, dan juga ayo kita jaga Kelurahan Jati Kramat dan kita buat maju aja. Iya, saya teman-teman pemirsa Sampul TV, jujur saya benar-benar terinspirasi oleh beliau. Kalau tokoh-tokoh mungkin yang sudah usia 50 ke atas gitu, menurut saya sih memang wajar karena dia punya experience. Tapi kalau seperti Pak Fuad Hasan masih muda namun bersinar, itu harus kita apresiasi sih teman-teman. Itu memang benar-benar kita belajar dari beliau. Izin saya menutup dengan pantun buat Pak Fuad Hasan. Sampul, sebelum ditutup Ada yang bicara nih. dijelasin karena bakal banyak masyarakat Jati Kramat nih kira Pak Fuad masih muda, jadi pesannya apa nih? Enggak, tadi udah jelasin. Pak Fuad udah menikah, ada udah punya anak 2, udah. Banyak Memang ibu-ibu yang salah tangkap. Oh gitu. Iya betul. ya karena muda, ganteng ya, kurang lebih begitu Pak. Itu, Pak. Karisma seorang pemimpin gitu. Apa tuh, biar data diri gitu. Nanti teman-teman bisa datang. Rumah Pak Lurah juga terbuka ya Pak ya, buat semua Ya. kalangan, terbuka, bisa datang, kita curhat. Dan bisa juga mungkin ngasih saran dan masukan untuk menjadi Jati Kramat yang lebih baik kan gitu ya Pak ya. Ya, bisa kita terima kritik dan saran gitu kan. Kita juga untuk komunikasi juga kita punya IG Kelurahan Jati Kramat. Oh, Instagramnya ada ya, Instagram IG Kelurahan Jati Oke, Kramat. nanti bisa dicek di sini. Jadi di situ kita juga bisa komunikasi atau kita share informasi tentang kewilayahan. Di situ juga ayo di follow dan Follow, like ayo kegiatan follow di Kelurahan sini Jati linknya ya, Kramat. link yang kita kasih nih. Jangan lupa di follow. Oke, itu aja mungkin teman-teman sekalian. Kita akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan mau nikah dan cari penghulu. Cakep. Jangan lupa singgahnya dimakan bakso Mamat. Semoga Pak Fuad Hasan sehat selalu dan membangun di Kelurahan Jati Kramat. Oke, itu saja mungkin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.